Halo guys, ini Pinky Bunny. Hari ini aku mau kasih racun perlengkapan sekolah karena ada beberapa sekolah yang udah masuk secara offline, tapi tenang aja, semua keperluan sekolah ini tetap bisa kalian pakai di rumah aja. Paket yang pertama ini dari Daily Official Store, jadi semua paket hari ini aku belanjanya lewat Lazada. Di sana lagi ada diskon besar-besaran karena tanggalnya lagi cantik 99, makanya kalian langsung cek aja ya. Nanti semua link toko dan link produk aku akan tulis di deskripsi. Jujur aja di sini aku sedikit kecewa sama packingannya karena ada beberapa barangku yang lecet, tapi nggak masalah, kita bakalan cek satu-satu. Barang yang pertama ada display book atau map untuk kertas-kertas. Nah, dia ini desainnya Kakao Friends, jadi kita bakalan dapat random. Punyaku ini yang desainnya Ryan, jadi warnanya itu biru, cantik banget. Dia permukaannya doff dan dia itu kayak halus gitu. Ini untuk desain bagian samping dan bagian belakangnya, dia itu desainnya minimalis dan warnanya itu cantik. Ukurannya sendiri dia itu A4, terus karena display book jadi isinya itu plastik-plastik kayak gini, ada 20 lembar. Plastiknya kayak bertekstur, dia itu transparan jadi cocok banget untuk simpan dokumen sekolah. Lanjut ke barang yang kedua, kita masuk ke buku tulis. Jadi dia itu sedikit peyok karena packingnya tadi. Dia ukurannya A5, jadi kayak buku biasa gitu. Halaman pertama dia itu polosan, jadi kita bisa tulis nama kita di sini. Selanjutnya dia itu garis-garis, ada 40 lembar. Nah, untuk ketebalannya dia itu sebenarnya nggak terlalu tebal, jadi aku coba tulisin pakai tombow. Untuk goresan yang pertama, dia itu nggak ghosting sama sekali, tapi sedikit berbayang. Sedangkan untuk goresan yang kedua dan ketiga, dia itu baru keluar titik-titiknya, cuman sedikit banget. Tapi udah kelihatan ya kalau kertasnya ini kualitasnya cukup bagus. Barang yang ketiga, ini masih buku tulis, jadi dia itu yang modelnya ring spiral. Dia ukurannya juga A5, isinya ada 60 lembar dan motifnya itu kotak-kotak atau grid. Aku suka banget sama covernya, jadi dia itu transparan tapi buram, terus dia itu doff dan kertasnya itu lumayan halus. Ini di bagian depannya kayak ada stiker gitu, kita bisa kelupas dan tambahin minyak kayu putih biar gak ada bekasnya. Gak lupa aku juga tes kertasnya pakai tombow, ini ada 1-3 kali goresan, jadi kertasnya itu lebih tebal dari buku yang pertama, jadi di sini dia itu gak ghosting sama sekali, gak ada titik-titiknya, cuman sedikit berbayang aja. Barang yang keempat, aku beli binder ukuran A5, jadi dia itu cocok banget untuk catatan sekolah. Di dalam ada karet penutupnya, nanti kita bakalan pasang. Terus untuk covernya dia itu mirip sama buku yang kedua, jadi dia itu buram dan doff. Sedangkan untuk isinya dia itu mirip kayak buku yang pertama, dia motifnya garis-garis, ketebalannya juga kurang lebih mirip dan isinya ada 60 lembar. Ini ringnya ada 20, terus dia itu juga gampang banget dibukanya. Terus ini untuk cara pasang karetnya, jadi kita tinggal pasang aja dari belakang dan tarik ke depan kayak gini. Nah, kalau kualitas kertasnya dia itu mirip sama buku yang pertama, jadi ini aku coba tulis pakai tombow 1-3 kali goresan. Dia itu nggak ghosting, tapi untuk goresan yang kedua dan ketiga dia itu mulai kelihatan titik-titiknya, tapi tenang aja, dia itu kualitasnya tetap bagus kok. Barang yang kelima, ini tuh sticky note, jadi dia itu cocok banget untuk tulis catatan penting. Dia motifnya random dan aku dapet yang gambarnya itu bebek, terus dia itu kayak kotak-kotak gitu. Karena sticky note di bagian atas ada perekatnya, dia itu lumayan tebal dan isinya 30 lembar.
Barang terakhir dari toko ini, aku beli kotak pensil. Ini tuh pasti butuh banget untuk kalian sekolah. Jadi kotak pensilnya itu polosan, kita bakalan dapat 1 lembar stiker untuk hiasan. Dia itu kualitasnya bagus banget, jadi bahannya itu tebal. Tapi dia itu ukurannya gak terlalu besar, nanti aku bakalan coba isi dengan alat tulis di akhir video. Sekarang kita pindah ke paket yang kedua, ini tuh dari Daily Home and Living Indonesia. Di sini aku beli barang yang pasti dibutuhin sama kalian para pelajar. Jadi dia itu standy untuk buku atau iPad atau yang biasa kita sebut book stand. Ini untuk produknya, jadi dia itu warnanya putih dan desainnya minimalis. Cara pakainya, kita tinggal atur kemiringan di bagian belakang, jadi buka dulu bagian kuncinya. Terus kita tinggal tentukan aja kemiringan yang kita mau. Dan kalau sudah, tinggal dikunci lagi kayak gini. Nah, di bagian depan ini kayak ada capitnya gitu, fungsinya untuk menahan buku atau iPad yang mau kita pajang. Jadi barang ini bakalan berguna banget untuk kalian yang suka baca buku atau untuk kalian salin catatan, biar bukunya itu gak gampang ketutup lagi. Pindah ke bagian alat tulis, jadi aku habis belanja dari Standard Pen Indonesia. Yang kotak ini udah sempet aku buka, jadi kita bakalan buka yang baru datang dulu. Karena banyak yang tanya ke aku biasanya tulis pakai ballpoint apa, jadi aku tuh selalu pakai Standard Lexion LX303. Ini aku tuh punya banyak banget LX303 karena aku suka banget sama ballpoint ini. Jadi di sini aku beli lagi 1 kotak yang isinya itu ada 6. Dia itu ukuran tipnya 0,3 jadi lumayan kecil. Ini untuk bagian ujungnya. Aku bakalan coba tulis di atas kertas, tapi aku bakalan bandingin sama ballpoint yang lain nanti di akhir. Terus kita lanjut dulu ke ballpoint yang kedua. Sebenarnya ini tuh bonus, jadi namanya itu 7 Days. Tapi meskipun bonus, dia itu pakaiannya juga enak banget. Dia ujung tipnya juga lumayan kecil, jadi dia itu 0,3. Lanjut kita buka yang ada di dalam kotak. Sebenarnya aku udah sempet buka, jadi mari kita lihat satu-satu. Yang pertama ada 1 set standar Twilo, jadi dia itu spidol yang ada dual tip. Dia bisa beli satuan tapi bakalan lebih murah kalau beli 1 set kayak gini. Tip yang pertama dia itu kayak ballpoint biasa, jadi ukurannya super kecil. Sedangkan untuk tip yang kedua dia itu kayak spidol tapi yang ukurannya kecil. Yang aku suka banget, bagian spidolnya itu bisa dipakai untuk bikin lettering, jadi dia bisa dibikin tebal tipis kalau dipakainya itu sedikit miring. Pindah ke bagian ballpoint lagi, ini ada Lexion LX105, jadi dia itu kayak ballpoint Lexion yang tadi, tapi ujungnya 0,5, jadi dia itu lebih tebal. Lanjut ada Standard Letter Gel, jadi dia ini semacam drawing pen, dia ukurannya 0,5 dan dia itu juga cukup tebal. Terus ada ballpoint standar Aero 0,5. Dia ada banyak pilihan warna, punyaku yang warna coklat, hitam, dan warna pink. Barang selanjutnya, ini tuh correction tip atau yang biasa kalian sebut tip X. Jadi dia itu ukurannya kecil banget, aku suka karena dia nggak bakalan makan tempat kalau ditaruh di kotak pensil. Terakhir ada highlighter, jadi dia ini harganya 8 ribuan, warnanya itu cantik-cantik banget. Dia bentuknya kayak ballpoint, tapi memang diameternya kayak lebih besar, tapi aku suka banget karena dia itu nyaman waktu dipakai.
Sekarang kita lihat detail dari semua produk standar pen yang udah aku coba. Untuk ballpoint, aku paling suka tetap Lexion LX303 karena dia itu enak banget dan ukurannya itu lumayan kecil. Pindah lagi ke toko yang terakhir, ini nama tokonya Shine Plaza. Di sini aku beli brush pen dan refill binder, bakalan cocok untuk kalian yang suka bikin catatan estetik atau pingin jadi studygram. Yang pertama, aku beli Tombow Dual Brush Pen, ini yang set primary color. Sebelumnya, aku juga udah pernah bikin review yang warna pastel di video yang ini. Di sana, aku udah jelasin berbagai macam brush pen dan gimana tutorial lettering, jadi kalian bisa cek aja, nanti aku akan taruh linknya di deskripsi. Nah, di video yang ini, aku cuman bakalan tunjukin warna apa aja yang bakal kita dapet di kertas refill yang baru nanti. Terus sekalian kita pindah dulu ke brush pen yang kedua, ini tuh Pentel Food Touch Pen, jadi dia itu mirip Tombow Fudenosuke. Di sini aku beli 3 warna, yang warna hitam, biru, dan oranye. Terus ini untuk detail bagian tipnya. Terus ini untuk loose leaf yang baru aku beli, jadi aku tuh penasaran banget karena dia itu tulisannya premium dan ketebalannya itu 100 GSM, jadi lumayan tebal dan aku mau lihat kualitasnya dulu. Jadi ini untuk kertasnya, dia beneran tebal, dia kertasnya juga halus gitu, tapi aku bakalan coba di brush pen yang baru aku beli untuk lihat kualitasnya. Nah, ini untuk yang Tombow, jadi Tombow itu memang terkenal dia tintanya super tebal, apalagi untuk yang warna primary ini dia itu warnanya super bold dibanding sama yang pastel. Kalian bisa cek aja di video yang udah aku sebutin tadi. Nah, untuk refillnya dia itu kertasnya sebenarnya bagus, dia halus waktu ditulisin, tapi dia itu kayak sedikit blobor di kanan kirinya brush pen. Padahal bagian belakangnya itu cuma terawang aja, nggak sampai tembus. Tapi kok di bagian brush pennya itu kayak sedikit blobor gitu ya. Jadi kelihatannya kayak kurang rapi. Terus aku coba yang Pentel, jadi dia itu juga sama. Waktu dipakai tulis itu sebenarnya kertasnya halus, tapi tinta ballpointnya itu kayak sedikit blobor ke kanan kiri. Lumayan susah sih untuk dijelasin, tapi kalian bisa lihat aja di bagian hasilnya. Jadi dia itu kayak nggak rapi, padahal belakangnya itu bagus banget. Ini aku coba tulis pakai ballpoint biasa, ternyata kalau pakai ballpoint biasa dia itu nggak blobor dan nggak tembus sama sekali di bagian belakang. Kembali ke bagian kotak pensil, di sini aku mau coba masukin alat tulis yang baru aku review. Jadi untuk bawa Tombow dia itu bisa, tapi kayak pas banget gitu. Ya, kalau misalnya kita bawa Tombow, kita kayaknya nggak bisa bawa banyak karena kalian bisa lihat, dia itu kotak pensilnya lumayan kecil. Kalau misalnya kalian mau pakai kotak pensil ini, mungkin kalian cuma bisa bawa 2 ballpoint, terus 2 brush pen yang kecil, karena untuk catatan sekolah kayaknya lebih bagus pakai brush pen yang kecil. Terus mungkin kalian juga bisa tambahin 1 spidol dan 1 correction tape yang ukurannya kecil. Jadi yang standar tadi cukup banget dimasukin ke sini. Oh iya, kotak pensil ini juga bisa kalian hias dengan stikernya. Jadi kalau misalnya kalian belajar, ini tuh pasti makin semangat karena kotak pensilnya jadi lucu. Jadi sekian videoku hari ini, aku berharap kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Yang terakhir, thank you for watching.